Harga minyak kembali menguat dipicu laporan Amerika Serikat berencana memperpanjang blokade terhadap Iran yang berpotensi memperpanjang gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah. Melansir Reuters, per pukul 9 waktu Indonesia Barat, di Rabu harga minyak Brent kontrak Juni naik 0,47% ke $111,78 Amerika per barel. Informasi komoditas harga minyak dunia kembali menguat dipicu laporan Amerika Serikat yang akan memperpanjang blokade terhadap Iran. Harga emas naik tipis di awal perdagangan Rabu karena investor menunggu komentar Ketua The Fed Jerome Powell. Sementara harga batu bara kembali mendingin usai naik 5 hari beruntun meskipun dibayangi sentimen positif. Harga minyak kembali menguat dipicu laporan Amerika Serikat berencana memperpanjang blokade terhadap Iran yang berpotensi memperpanjang gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah. Melansir Reuters, per pukul 9 waktu Indonesia Barat, di Rabu harga minyak Brent kontrak Juni naik 0,47% ke $111,78 Amerika per barel, menandai kenaikan selama 8 hari beruntun. Minyak WTI Amerika kontrak Juni menguat 0,57% ke $100,5 Amerika per barel. Sebelumnya, WTI melonjak 3,7% dan naik dalam 7 hari sesi terakhir. Harga emas naik tipis di awal perdagangan sesi Asia karena investor menunggu komentar Ketua The Fed Jerome Powell di Kamis dini hari waktu Indonesia Barat untuk menilai dampak perang Iran terhadap perekonomian di tengah perundingan perdamaian yang terhenti. Investor juga akan fokus pada keputusan bank sentral lainnya, termasuk dari Bank Sentral Eropa, Bank of England, dan Bank of Canada. Di Rabu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, harga emas spot naik 0,1% di $4.598,45 Amerika per troy ounce setelah jatuh ke level terendah sejak 2 April di sesi sebelumnya. Harga batu bara mendingin setelah pemanas dalam 5 hari beruntun dengan menguat 11,4%. Merujuk Refinitiv, di Selasa harga batu bara ditutup di $133,8 Amerika per ton, melemah 0,22%. Harga batu bara melandai meski dibayangi sentimen positif terkait lonjakan harga minyak dunia yang naik ke atas $110 Amerika per barel. Sementara itu, India dilaporkan meningkatkan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan gas pekan lalu setelah permintaan listrik puncak mencapai rekor 256,1 gigawatt selama akhir pekan di tengah gelombang panas. Berbagai sumber IDX Channel. Kita akan coba lihat data terakhir yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, pergerakan harga komoditas global sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 1,03% di level $100,96 Amerika per barel. Nikel melemah di 0,22% di $19.505,50 Amerika per metric ton. Emas juga masih melemah di 0,34% di level $4.591,49 Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak pengiriman Juli 2026 menguat di 0,08% di Rp4.532 Malaysia per tonnya. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah kembali melemah ke level 17.300-an di perdagangan Rabu saat pelaku pasar masih bersikap hati-hati menjelang pengumuman suku bunga The Fed. Dikutip dari data RTI di Rabu siang tadi, rupiah melemah di 0,44% di 17.312 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,26% di 17.255 di perdagangan Rabu pagi tadi. Namun pada pukul 9:18 waktu Indonesia Barat, rupiah koreksi makin dalam di 0,52% ke level 17.300-an. Bahkan secara intraday, rupiah sempat melemah ke 17.334 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika terpantau bergerak menguat ke level 98,646 di Rabu pagi tadi. Tekanan terhadap rupiah terjadi saat pelaku pasar global masih bersikap hati-hati menjelang pengumuman suku bunga The Fed yang diperkirakan masih akan menahan suku bunga. Namun, fokus pasar bukan hanya pada keputusan suku bunga, melainkan juga kepandangan The Fed terhadap dampak perang di Timur Tengah terhadap ekonomi Amerika, inflasi, dan arah suku bunga ke depannya. Selain itu, pasar juga masih mencermati harga minyak kembali naik, menambah kekhawatiran terhadap tekanan inflasi global.
Kita akan coba update pemirsa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Rp17.335, update jelang penutupan, pasca penutupan, penguatan terbatas, pelemahan terbatas maksud kami di 0,45% di Rp17.314. Kemudian terhadap euro di Rp20.170, pound sterling di Rp23.394 dan terhadap yen Jepang di Rp108,48. Dan selanjutnya mari kita juga simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Didominasi oleh sentimen internasional, informasinya apa saja? Mari kita coba simak tayangan berikut ini. Dikutip dari Reuters, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan telah menginstruksikan para penasihatnya untuk bersiap menghadapi kemungkinan blokade jangka panjang terhadap Iran sebagai bagian dari strategi meningkatkan tekanan ekonomi di tengah konflik yang masih berlangsung. Laporan Wall Street Journal yang dikutip Reuters menyebutkan, dalam sejumlah pertemuan terbaru, Trump memilih untuk melanjutkan kebijakan pembatasan aktivitas pelayaran ke dan dari pelabuhan Iran untuk menekan ekspor minyak ke negara tersebut. Langkah ini dinilai sebagai opsi yang relatif lebih minim risiko dibandingkan alternatif lain. Dikutip dari Bloomberg News, indeks keyakinan konsumen Amerika Serikat atau indeks Conference Board naik menjadi 92,8 di April dari sebelumnya 92,2 di Maret 2026. Angka ini melampaui estimasi rata-rata para ekonom dalam survei Bloomberg yang memperkirakan angka di kisaran 89 dan secara tidak terduga meningkat di April ke level tertinggi sepanjang tahun ini. Kenaikan ini didorong meningkatnya harapan warga Amerika terhadap prospek pasar tenaga kerja di masa depan. Peningkatan keyakinan ini terjadi di tengah kekhawatiran luas terkait tingginya biaya hidup dan perang di Timur Tengah. Mengutip Reuters, Uni Emirat Arab resmi keluar dari OPEC mengguncang kelompok produsen minyak dunia di tengah krisis energi akibat perang Iran. Langkah ini dinilai melemahkan pengaruh OPEC, sementara keputusan ini membuka peluang bagi UEA untuk menaikkan produksi saat jalur ekspor telur kembali normal karena tidak lagi terikat kuota OPEC. Menteri Energi UEA Suhail Al-Mazrui menyebutkan keputusan tersebut diambil usai meninjau strategi energi nasional dan kebutuhan energi global ke depan. Keputusan ini juga menegaskan rivalitas UEA dan Saudi yang semakin terbuka mulai dari kebijakan minyak hingga perebutan investasi dan pengaruh di kawasan Teluk. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti biasa mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau meskipun penguatan lebih ke arah terbatas pemirsa, di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan menguat di 0,22% di level 7.088 di 7.087.371. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 7.096.609. Kemudian posisi penguatan lebih ke arah fluktuatif. Kemudian jelang pukul 10 pagi tadi indeks harga saham gabungan melaju cukup kencang ke level 7.126.063. Kemudian posisi indeks harga saham gabungan penguatannya lebih ke arah terbatas, bahkan sempat beberapa saat bergerak di zona merah di 7.063.992 level intraday terendah hari ini. Kemudian di penutupan sesi pertama siang tadi indeks harga saham gabungan berbalik ke zona hijau dan posisi ini berlanjut di sepanjang perdagangan di sesi kedua. Dan posisi saat ini masih bertahan di zona hijau dan fluktuasi di zona hijau juga kembali terjadi dan belum mampu untuk sementara balik ke atas level 7.100-an kembali. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan yang cukup menarik dari perbankan. Ada Bank Danamon Indonesia hari ini kembali melesat di 14,05% di 4.220 setelah di perdagangan 28 April perdagangan kemarin mengalami tekanan yang cukup dalam pemirsa ke 3.600-an.
di mana dalam 5 hari terakhir BDMN sudah mengalami kenaikan signifikan dengan intraday tertinggi di Rp4.800 per saham. Dalam 5 hari perdagangan terakhir sudah menguat ke 961%, year to date sudah menguat signifikan ke 70,85%. Dari BDMN, saham-saham grup Prayogo Pangestu hari ini juga ikut menjadi penopang beberapa. CDIA melesat di 6,80% di 1.100, Teknologi Gotoh menguat di 5,66%, intraday hari ini 58. Kemudian juga ada Bumi menguat di 0,88% di 230, BMRI juga menguat terbatas di 0,68% di Rp4.460 per sahamnya. Pemerat datang kembali dari saham-saham perbankan big cap, meskipun pelemahan mereka masih terbatas. Ada BBCA melemah di 0,42%. Catatannya hari ini BBCA kembali meninggalkan level 6 ribuan pemirsa. Kemudian BBRI juga melemah di 0,33% di Rp3.060 per sahamnya. Di mana dari sisi sentimen BBRI bagikan dividen 5,21 triliun rupiah, didorong pertumbuhan berkualitas. Kemudian ada Dewa hari ini juga melemah di 0,99% di 500 Energi hari ini juga melemah di 1,71%. Barang paku saham-sahamnya hari ini emiten emas ada Antam melemah di 3,48% di level 3.890, kembali meninggalkan level 4 ribuan pemirsa. Harta melemah di 1,4%, 2790. Kemudian saham Arci hari ini juga melemah cukup dalam di 3% di Rp1.565 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.